Hai, selamat datang di channel Aku Harus Tahu, channel yang membahas semua tentang ilmu pengetahuan. Untuk dukungannya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasi. Selamat menyaksikan. Salam matematika untuk kita semua. Kembali bertemu di video pembelajaran matematika. Ya, di video sebelumnya kita sudah membuktikan pernyataan matematis keterbagian dengan menggunakan induksi matematika. Nah, saat ini kita akan kembali mengerjakan soal-soal membuktikan pernyataan matematis dengan induksi matematika ya. Kita masuk saja ke contoh soalnya. Apa itu contoh soalnya? Kita akan membuktikan bahwa 3 pangkat 2n ditambah 2 pangkat 2n tambah 2 ini habis dibagi 5. Baik, langkahnya sama seperti yang sudah kita pelajarin ya. Kita masuk ke langkah yang pertama. Oke, langkah yang pertama adalah misalkan n-nya ini sama dengan 1. Oh, ini ada syaratnya ya. Saya lupa syaratnya ini n-nya bilangan asli. Oke. Nah, 1 kan bilangan asli, maka termasuk. Berarti kita tinggal langsung masukkan ke pernyataannya. Berarti 3 pangkat 2 kali 1 tambah 2 pangkat 2 kali 1 tambah 2 ini habis dibagi 5. Coba 3 pangkat 2 kali 1 2, 3 pangkat 2 9, 3 pangkat 2 9 ditambah 2 kali 1 2 tambah 2 4, berarti 2 pangkat 4 16. 9 tambah 16 25. Ini habis dibagi 5. Habis dibagi 5 karena 25 bagi 5 adalah 5. Maka langkah pertama benar ya. Iya, kesimpulannya di langkah pertama. Iya, langkah pertama dia benar. Ini dia. Benar ya. Oke, kita masuk ke langkah yang kedua. Oke, kita masuk ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua ya, nah. Langkah yang kedua itu hanya misalkan n sama dengan k dan diasumsikan itu benar, gitu ya. Ya, berarti kita tinggal mengganti. Pernyataannya tadi apa? 3 pangkat 2. Tadi kan 2n, berarti tinggal ganti menjadi k. 3 pangkat 2k tambah 2 kali 2 pangkat 2k tambah 2 ini habis dibagi 5. Nah, bagaimana kita membuatnya habis dibagi 5? Kalau di video sebelumnya saya buat dia sama dengan 5 kali P gitu ya. 3 pangkat 2K tambah 2 pangkat 2K tambah 2 ini sama dengan 5P. Nah, di sama dengan 5P ini menyatakan bahwa di bilangan ini adalah bilangan yang habis dibagi dengan 5 gitu ya. Iya. Jadi intinya bilangan ini habis dibagi dengan 5 dan kita asumsikan ini benar. Kita asumsikan ini benar gitu ya. Nah, itu saja langkah kedua. Iya. Nah, perhatikan bentuknya ya. 3 pangkat 2K tambah 2 pangkat 2K sama dengan 5P. Karena di langkah ketiga kita harus memperhatikan langkah yang kedua.
Oke, di langkah yang pertama tadi sudah, di langkah yang kedua tadi sudah. Kita lanjutkan ke langkah yang ketiga. Oke, langkah yang ketiga di sini mungkin yang agak sedikit kita harus merubah bentuknya, tetapi tidak menyalahi aturan operasi dari matematika itu sendiri ya nak. Oke, di langkah yang ketiga kita akan membuktikan ketika N sama dengan K tambah 1, maka pernyataan tersebut juga bernilai benar. Tetapi dengan syarat kita harus memperhatikan langkah yang kedua. Itu syaratnya ya. Syaratnya kita harus memperhatikan langkah yang kedua. Itu penting ya. Iya. Makanya tadi saya bilang perhatikan bentuk dari langkah yang kedua. Baik, selanjutnya kita tinggal memasukkan kebersamaan yang dimaksud. Ke pernyataan yang dimaksud ya. Kita masuk ke pernyataan yang dimaksud. Apa itu pernyataannya? Pernyataannya kita tulis ulang ya. Pernyataannya kita tulis ulang. 3 pangkat 2N ditambah 2 pangkat 2N tambah 2. Berarti kita ganti N-nya menjadi K tambah 1. Berarti menjadi apa? 3 pangkat 2 kali K tambah 1 ditambah 2 pangkat 2 kali K tambah 1 ditambahkan dengan 2. Ini ya bentuknya ya. Nah, sekarang saya mau merubah bentuknya ini menjadi 3 pangkat 2K tambah 2 tambah 2 pangkat 2K tambah 2. Saya tambahin 2. Gitu ya. Bu, kok nggak langsung ke 4 saja? Iya, itulah prosesnya supaya kita mendapatkan bentuk yang hampir sama dengan yang di langkah kedua. Ini kan 2K tambah 2. Nah, sementara nanti kalau kita buat 2K tambah 4 nggak sama bentuknya dengan langkah kedua. Makanya di langkah ketiga tadi saya bilang apa? Syaratnya ini kita harus memperhatikan langkah yang kedua. Nah, sekarang saya mau membuat seperti ini. Di aturan eksponen kita sudah tahu bahwa 3 pangkat 2K tambah 2 itu sama dengan 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2K. Benar ya? Itu aturan eksponen. Ditambah, begitu juga saya mau membuat 2 pangkat 2K tambah 2 dikali 2. Ya kan? 2 pangkat 2 gitu ya. Ini kan perkalian. Ya. Oke. Ini kan 2 pangkat 2. Iya, ini perkalian berarti bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya bisa dijumlahkan kan? Atau saya buat ke depan saja ya yang berpangkatnya dan saya rubah nilainya. Kayak ini 3 pangkat 2 saya buat jadi 9 bisa ya. 9 kali 3 pangkat 2K ditambah yang 2 ini saya rubah ke depan dia menjadi 4, betul ya? Kali 2 pangkat 2K tambah 2. Oke, sampai di sini bisa dipahami kira-kira ya. Oke, nah di sini ada lagi proses yang perlu kamu ketahui dengan baik. Prosesnya apa? Oke, sebentar ya. Prosesnya apa? Ya, prosesnya harus kita rubah. Kita harus merubah nilai dari yang ini. Nah, jadi 9 kali 3 pangkat 2K itu sama itu dengan 10 kali 3 pangkat 2K dikurangi 3 pangkat 2K. Bu, dari mana sih ini? Nah, coba kita membuktikan ya, sama nggak 9 kali 3 pangkat 2K, sama nggak itu dengan 10 kali 3 pangkat 2K dikurangi 3 pangkat 2K.
Kita ini membuktikan ya, membuktikan bahwa ini kan merubah bentuk tapi tidak merubah nilai. 9 kali 3 pangkat 2K sama nggak dengan 10? Artinya ini dinaikkan ya nak, satu tingkat, kali 3 pangkat 2K, tapi dia dikurangi 3 pangkat 2K. Kita masukkan K-nya misalkan 1. Berarti ini 9 kali 3 pangkat 2. Benar ya? 2 kali 1, 2. Sama tak dia dengan 10 kali 3 pangkat 2 dikurangi 3 pangkat 2. Kira-kira seperti itu ya. Nah, 9, 3 pangkat 2 berapa? 9 kali 3 pangkat 2 dari 9. 9 kali 10, 90 dikurang 9 gitu ya. 9 kali 9 81. 90 kurang 9 81. Maka terbukti ya. Iya. Jadi 9 kali 3 pangkat 2K itu sama dengan 10 kali 3 pangkat 2K kemudian dikurangi 3 pangkat 2K. Bu, kenapa sih bentuknya dirubah? Supaya dapat dia kelipatan dari 5 gitu ya. Karena kelipatan 5 yang habis dibagi dengan 5 gitu ya. Nah, seperti itu dia. Jadi, gak usah bertanya-tanya lagi kenapa ini bisa jadi 10 dan kemudian dia dikurangi karena kita sudah membuktikannya gitu ya. Oke, selanjutnya yang di sini juga kita rubah. Yang di sini juga kita rubah menjadi bagaimana? 4 supaya dia habis dibagi 5 tadi ya. Berarti kita harus cari kelipatan 5. Berarti 4 itu kali ke 5. Berarti 5 kali 2 pangkat 2K tambah 2 dikurangi 2 pangkat 2K tambah 2. Hal yang sama dengan yang tadi ya. Oke, di situ prosesnya merubah bentuknya tetapi tidak merubah nilai dari pernyataan tersebut. Nah, sekarang saya mau dekatkan 10 dengan 5-nya gitu ya. 10 dengan 5-nya saya dekatkan. Kemudian yang negatif-negatif ini saya dekatkan. Jadi akhirnya bagaimanakah dia? Iya, 10 ini ya kali 3 pangkat 2K. Kemudian saya memindahkan ini ditambah 5 kali 2 pangkat 2K tambah 2. Kemudian kurang 3 pangkat 2K. Kemudian dikurang 2 pangkat 2K tambah 2. Ya, perhatikan ya posisi pangkat-pangkatnya sendiri. Nah, perhatikan yang saya dalam kurungin. Perhatikan yang saya kurungin ya. Oke, ini dia. Ini ada 10, ini ada 5. Kira-kira bisa tidak saya keluarkan dia menjadi 5 dikali 2 kali 3 pangkat 2K ditambah karena 5-nya sudah keluar tinggal 2 pangkat 2K tambah 2. Ini dikurang 3 pangkat 2K ditambah jadinya ya, ditambah 2 pangkat 2K tambah 2. Gitu kira-kira ya. Karena kalau ketika kurang kita kalikan ke dalam dia tetap negatif ya. Nah, perhatikan ini. Ini sudah kesimpulan di akhirnya. Kita sudah melihat perbedaannya ya. Perbedaan bentuknya ya. Perbedaan bentuknya. Nah, coba kita pahami bahwa lihat, ini 5 dikali otomatis bilangan ini yang ada di sini adalah kelipatan dari 5. Karena dia 5 dikali kan gitu. Berarti dengan kata lain ini adalah bilangan yang habis dibagi dengan 5 gitu ya. Dibagi 5 gitu. Sementara ini perhatikan langkah yang kedua. Apa tadi di langkah kedua? Di langkah kedua 3 pangkat 2K tambah 2 pangkat 2K tambah 2. Kira-kira sama nggak bentuknya dengan ini? 3 pangkat 2K tambah 2 pangkat 2K tambah 2. Sama kan? Tadi di langkah kedua itu habis dibagi 5. Makanya saya buat syaratnya harus memperhatikan langkah kedua. Maka bilangan ini pun habis dibagi
Iya, 5. Maka terbuktilah bahwa pernyataan matematis 3 pangkat 2N tambah 2 pangkat 2N ini habis dibagi 5. Kita buat kesimpulannya ya. Kesimpulannya pernyataan 3 pangkat 2N 2 ditambah 2 pangkat 2N tambah 2 ini terbukti habis dibagi 5. Iya, yang mau saya katakan di sini apa? Ya, kita harus pandai merubah bentuk yang ada sesuai dengan bentuk yang diinginkan gitu ya. Iya, supaya tidak susah untuk mencari pembuktiannya. Oke, mungkin sampai di sini proses pengerjaannya. Selamat pagi, salam matematika. Baik, terima kasih. Cukup sekian video pembelajaran dari kakak. Nantikan video pembelajaran yang menarik lainnya. Karena kita harus semakin tahu dan dengan prinsip aku harus tahu. Sampai jumpa.